$8 sampai $10. 8 sampai $10 teman-teman semuanya. Jadi Anda bisa kalikan sendiri berapa dolar yang didapatkan dari bisnis kopi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Aramiko, tentunya masih di channel Toko Kopi Gayo. Nah, pada video kali ini kita akan mendengarkan salah satu kisah inspiratif dari salah satu eksportir muda Tanoh Gayo, yang kabarnya beliau ini sudah mengekspor kopi puluhan ton ke negeri Taiwan ya, betul ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, langsung saja kita dengarkan ceritanya dari Bung Hendrika Pauji, Gayo Harvest Kopi. Silakan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mungkin perkenalkan saya pertama sekali. Nama saya Hendrika Pauji. Saya berasal dari Kecamatan Bintang, tepatnya di ujung Danau Tawar, ya, dari Kota Takengon. Jadi saya berasal dari keluarga petani kopi. Jadi saya dilahirkan dan dibesarkan di pertengahan kebun kopi. Artinya saya adalah murni anak petani kopi. Anak petani kopi ya? Ya. Maaf nih. Oke. Sip. Jadi kalau berbicara masalah kopi, artinya itu sudah menjadi darah daging saya sebagai anak petani kopi gitu. Ya. Jadi orang tua saya sebagai petani dan saya juga harus melanjutkan menjadi petani. Namun mungkin kalau orang tua dulu itu sistem bertaninya seperti apa, nah mungkin hari ini kita harus merevolusioner cara bertani kita. Ini lahir sebentar nih. Ini lahirnya di bawah pohon kopi apa tidak? Oh tidak, tentunya tidak. Tapi sudah mengenal di lingkungan kopi sejak lahir ya? Ya, oke, betul. Siap. Dan saya satu keluarga itu ada 3 orang, dan kebetulan alhamdulillah saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Okay. Dan saya kuliah di Universitas Gajah Putih di Takengon juga. Tentunya saya dari dulu memang sudah sangat tertarik dan konsen di dunia perkopian. Mulai semenjak kuliah, karena saya jurusan juga di pertanian, agribisnis tepatnya. Maka saya di sana untuk menggali bagaimana lebih meningkatkan potensi di daerah kita tentunya. Ya. Oke. Berarti mulai bisnisnya ini dari kuliah ya, betul ya? Kalau terjun langsung ke bisnis kopi itu sebenarnya di akhir-akhir pertengahan semester kuliah. Tepatnya itu di semester 8. Jadi waktu itu masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa. Kita dulu ada program. Itu sudah bentar. Itu sudah ekspor kopi puluhan ton belum? Belum. Oh, belum. Belum, tentunya itu belum. Oh, belum. Tentunya itu belum. Jadi dulu kita bersama kawan-kawan buka coffee shop kecil-kecilan. Kemudian juga habis itu tutup. Kemudian kita buka lagi home roastery, tutup juga. Gagal. Artinya itu gagal. Banyak persilahan. Jadi awal mula kita terjun di dunia kopi, khususnya di bisnisnya itu di 2013. 2013 sudah kita terjun di dunia perkopian di bisnisnya. Artinya tapi itu kita ngambil di hulu. Di sektor hulu ya, hulu. Berarti di home roasting ya? Home roasting dan cafe. Home roasting dan cafe-nya langsung ke bagian akhirnya. Bagian akhir, ya. Okay. Itulah mungkin awal start kita bagaimana kita konsen di bisnis kopinya. Mungkin kalau perjalanan dari 2013 sampai saat ini tentu banyak kisah-kisah ya, kemudian cerita-cerita yang saya abadikan secara diri sendiri. Tentunya itu menjadi catatan bagaimana saya meningkatkan step by stepnya ke depan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya konsen di dunia perkopian dan sudah mendapatkan beberapa pembeli di dunia internasional, buyer istilahnya di sini kalau di kopi. Dan ada yang rutin dan ada kita coba diekspansi ke beberapa negara. Berarti saat ini Bung Hendrika Pauji dengan Gayo Harvest kopinya ini fokus di green bean-nya ya? Ya, betul ya? Betul. Green bean ya. Teman-teman yang belum tahu apa itu green bean, salah satu bentuk hasil kopi dalam bentuk bijinya ya, bijinya.
Jadi itu ada yang kebanyakan itu dari Gayo ya. Tentunya 90%-an itu untuk ekspor, betul ya? Iya, betul. Oke. Ya. Kemudian kita tanya lagi, kapan nih persisnya mulai di bisnis green bean-nya, dan kenapa bisa dapat pertama itu kenapa bisa dapat buyer dari internasional? Bagaimana ceritanya nih? Oke, jadi dalam perjalanan kopi itu, dalam dunia kopi itu tentunya banyak bagian-bagian yang yang bisa kita ambil, mulai dari kebun, kemudian processing, kemudian di home roastery, atau juga di coffee shop. Nah, ini kan bagian-bagian yang paling besar yang bisa kita ambil dan kita konsen di sana. Nah, alhamdulillah saya konsen di produser. Artinya saya sebagai processing di sini. Processing kopi. Processing kopi itu setelah kopi itu dipanen dari petani, kita kumpulin dari petani, kemudian kita proses. Kita proses itu sesuai dengan permintaan dari pembeli. Jadi itu kita fokuskan kepada green bean. Nah, tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Bang Iwan, bahwa kopi kita banyak kan memang diekspor keluar, khususnya di pasar Amerika dan Eropa. Pasar Amerika dan Eropa. Eropa itu yang paling banyak kopi kita di luar dijual ke sana. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda, saya menganggap generasi muda, agak anak petani kopi. Umur berapa nih umur? Umur saya 29. 30 sekarang. 30. Sudah menikah atau belum? Sudah. Dan sudah punya anak satu. Sudah punya anak satu ya? Iya. Jadi kesempatan Anda hilang. Gadis-gadis. Oke, kita lanjut nih. Bung Hendrika. Ya. Itu tadi belum dijawab. Kapan persisnya ini mulai di bisnis green bean-nya? Dan kenapa bisa dapat buyer dari luar negeri? Siap. Itu dia. Siap. Dari awal mula saya terjun di dunia green bean itu 2017 akhir. 2017 akhir, kemudian 2018. Karena saya juga pernah dulu kerja di salah satu koperasi kopi, eksportir kopi di Takingo. Jadi saya belajar 2 tahun di sana, kemudian saya konsen di usaha saya sendiri. Jadi awal mulai itu di 2018 lah. Awal 2018 itu udah mulai. 2017 masih kerja di koperasi, resign, kemudian konsen di usaha jual pengolahan kopi. Ya. Dan awal mula kita dapat pembeli itu sebenarnya itu kawan lama yang sudah kita kenal dari sejak mahasiswa. Jadi ada kegiatan-kegiatan dari katakanlah dari perusahaan dari Taiwan ini, Rainforest Coffee namanya. Itu ada melakukan kegiatan workshop dengan anak petani kopi di sini. Jadi kita kenal, saling dekat dan sebagainya. Tapi itu belum cerita ke bisnisnya. Masih hubungan pribadi, masih cerita bagaimana proses kopi, bagaimana pengembangan kopi di Taiwan dan sebagainya. Dan kemudian awal kita mencoba itu di April kita coba ekspor pertama dengan perusahaan dari Rainforest Coffee tadi. Rainforest Coffee ke Taiwan. Ya, jadi itu adalah kawan lama yang mungkin kecocokan dan sebagainya kita lakukan bisnis. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Ya. Pertama kali ekspor berapa ton? Jadi pertama sekali saya ekspor kopi itu adalah 200 kilo. Tidak bicara ton. Tidak bicara ton masih ini ya? Tidak bicara ton. Masih 200 kilo ya? 200 kilo. 200 kilo sudah ekspor kopi? Sudah ekspor kopi. Ya, siap. Kita 200 kilo step by step. Kita alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan terus bertambah volumenya. Sampai sekarang berapa kilonya ini? Masih 200 atau udah berapa ratus ini? Sekarang alhamdulillah sudah mendekati di 5 ton. 5 ton per sekali kontrak. Per sekali kontrak 5 ton untuk jenis kopinya jenis kopi yang paling banyak natural. Kopi natural. Natural proses. Harga saya sebut di sini. Itu berkisar antara 8 sampai 10 dolar. 8 sampai 10 dolar teman-teman semuanya. Jadi Anda bisa kalikan sendiri berapa dolar yang didapatkan dari bisnis kopi ini ya. 8 sampai 10 dolar untuk kopi natural sekitaran 5 ton. Ya. Menarik ini Bung Hendrika. Jadi sebelum kita ini naik ini ke dolar-dolarnya dan bagaimana regulasinya, cara proses kopi ini, pertama kita ingin tahu dulu nih dari teman-teman semuanya,
seperti apa ini prosedur ekspornya? Apakah pakai dokumen? Apakah harus buat perusahaan sendiri? Ya. Atau harus kita daftarkan dulu perusahaan itu seperti apa nih? Oke, siap. Untuk masalah ekspor impor nih sebenarnya susah-susah gampang. Tapi kalau kita misalnya langsung terjun di dunia ekspornya, saya pikir ini akan pelan-pelan kita akan terbiasa dengan itu. Yang paling penting sekarang mungkin kalau saya pribadi di awal-awal 2018 itu kita masih pakai CP orang, perusahaan orang. Jadi kita numpang dengan perusahaan-perusahaan orang gitu. Jadi pakai pihak ketiga awalnya. Pihak ketiga, jadi pihak ketiga, jadi mereka yang mengurusin dokumen dan lain sebagainya. Kita hanya siapkan barang, sampai ready ekspor dan itu ketentuannya. Dan mungkin saya berpikir bahwa kalau misalnya ini selalu dipakai pihak ketiga, itu akan saya kapan belajarnya gitu. Jadi saya berpikir harus mempersiapkan itu juga dari awal. Dan alhamdulillah saya sudah punya CP Gayo Harvest Coffee. Mungkin kawan-kawan bisa lihat. Gayo Harvest Coffee. Gayo Harvest Coffee udah punya CP. Jadi Gayo Harvest Coffee. Ya. Jadi itu sudah legalitas kita siapkan. Sudah ada ekspor license-nya sudah ada? Ekspor license-nya kita sudah ada. Sudah ada ya. Ya. Ini jarang-jarang nih anak muda yang punya CP dan sudah punya ekspor license nih teman-teman. Ya. Jadi ini luar biasa ya saudara Hendrika Fauzi ini. Kemudian ini apa lagi nih yang perlu dipersiapkan selain ekspor license tadi nih? Kalau untuk dokumen sebenarnya itu tergantung kepada produk pertama, yang kedua negara tujuan. Negara tujuan itu penting apa yang perlu kita siapkan. Jadi kalau misalnya kita cerita di Asia saja, itu proses dokumennya itu tidak terlalu serumit kalau kita ekspor ke Eropa. Karena kalau di Asia itu kan mesti lingkupan Indonesia gitu ya, secara kebinekaan. Yang perlu kita siapkan seperti NIB, kemudian ITK. ITK, apa itu ITK? ITK itu izin ekspor yang dari perdagangan, Kementerian Perdagangan. Tapi kabar baiknya sekarang kawan-kawan, kalau per 2021 itu dari Kementerian Perdagangan sudah tidak lagi ada yang namanya ITK. Jadi kita sudah bebas dokumen itu. Tapi nanti ini perlu kita pelajari lagi apakah seperti apa dan sebagainya. Dan kalau misalnya produk kita misalnya ada produk kopi misalnya di luar, nah itu perlu ada dokumen khusus dia. Contoh misalnya dari MPKG ada sertifikat dari MPKG gitu kan. Tapi kalau khusus yang kopi Arabica natural itu tidak terlalu rumit karena itu cukup nanti di karantina aja. Di karantina nanti mereka yang cek apakah itu produk dan lain sebagainya. Kalau sudah sesuai dengan produk dan tidak ada yang terkendala di karantina, itu sudah selesai. Jadi kalau masalah dokumen itu menyesuaikan dengan negara tujuan sebenarnya. Umumnya nih ada berapa dokumen yang harus kita siapkan? Yang umumnya yang kita ekspor yang paling lama kan NIB. NIB nomor induk berusaha ya? Nomor NIB pertama. Yang pertama, yang kedua NPWP. NPWP wajib ada ya? Ada, harus dan ada. Aktif. NPWP itu harus ada. Kalau tidak itu akan itu kan menyangkut dengan pajak ya. NIB, NPWP, kemudian ITK. Ekspor apa namanya? Lupa saya. Apa kepanjangan ITK itu? Pokoknya itu komoditi ujungnya. Ujungnya komoditi. ITK. K-nya itu komoditi. Ya. Nanti kita lihat lagi. Terus setelah itu setelah NIB, ITK paling itu yang paling umum. Ada tiga. Ada NIB, NPWP, ITK. Terus kalau kemudian ada yang minta, misal buyer kita ada yang pakai sertifikat. Sertifikat nih? Sertifikat katakanlah ada yang fair trade, ada yang misalnya rainforest, ada yang organik, kemudian ada yang UTZ, itu lain lagi. UTZ ya, itu sertifikat-sertifikat yang dikhususkan kepada produk. Jadi ceritanya ini buyer minta sertifikasi seperti ini ya? Sertifikat ini, intinya ya? Ya. Saya misalnya butuh kopi tapi disertai dengan sertifikasi ini. Nah, jadi itu akan disertakan di dalam dokumen itu. Siap. Ya.
Kalau untuk ininya kontrak dari buyer itu perlu tidak dilampirkan? Perlu. Biasanya itu ada packing list, itu nanti di produknya. Di produk ada invoice, kemudian ada packing list di sana. Serta kalau misalnya kalau yang nano lot atau micro lot itu diminta VO, purchase ordernya. Purchase order. Itu awal cerita mereka minta produk kopi. Jadi sebelumnya ini berarti buyer sebelum membeli kopi dia menerbitkan purchase order dulu, purchase order, PO dulu ke kita. Kemudian dengan spesifikasi tertentu ya. Sampai harga juga di sampai harga. Harga dan ketentuan bagaimana payment dan sebagainya di sana. Bagaimana pembayarannya ya? Pembayaran. Sekaligus kalau misalnya ada yang kalau volume tinggi ada namanya SI atau shipment instruction. Apa itu? SI ini semacam dokumen juga yang dikeluarkan oleh buyer. Itu akan misalnya dikirim kemana, kemudian ke pelabuhan mana, pakai kapal apa, kemudian pakai goni apa, pakai plastik apa dan sebagainya. Itu kontainer apa itu sampai kapan jadwal keberangkatannya itu di shipment instruction. Shipment instruction tadi. Ya, shipment instruction itu akan dijelaskan apa aja yang diperlukan dalam itu. Setelah itu baru kita adakan kirimkan surat invoice. Jadi setelah PO tadi. Setelah PO disetujui. Kita terbitkan invoice. Itu dari kita. Dari kitanya invoice. Apa isi invoice? Invoice itu biasanya produknya berapa, kuantitinya, kemudian harganya berapa, totalnya berapa, itu isi harga dan kuantiti. Biasanya itu akan kita balikkan ke sana. Kalau memang setuju, baru kita lakukan prosedurnya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ceritanya kalau agak volume besar dan antar company yang selalu importer dan eksportir yang besar, itu biasanya ada kontrak di awal. Itu beda-beda dengan purchase order ini, bukan kontrak ya? Hampir mirip dengan kontrak tapi lebih simple. Tapi kalau misalnya di kontrak itu sebenarnya itu dijelaskan secara detail perusahaan yang eksportir siapa, kemudian importer siapa, kemudian ketentuan-ketentuan serta nanti ada punishment di sana kalau misalnya ada yang melanggar salah satu pihak. Itu kontrak yang terbitkan siapa? Kontrak itu perusahaan pembeli. Perusahaan pembeli menerbitkan kontrak juga selain purchase order. Selain purchase order. Ya. Kalau misalnya ini tadi ada disebutkan punishment. Ya. Kalau kita melanggar kontrak nih, itu biasanya apa nih punishmentnya atau risikonya? Nah ini yang perlu dihati-hati kalau misalnya kita sebagai pemula ya. Kalau untuk eksportir, misalnya kalau kita baca di kontraknya sudah sesuai dan bisa kita laksanakan, itu oke, kita laksanakan. Namun jika misalnya itu memberatkan kita salah satu pihak, kita bisa negosiasi atau di review ulang lagi poin-poin mana saja. Nah, biasa yang di sini adalah misal contoh dalam poin itu kita kirim kalau harga tidak. Misalnya di moisture water content-nya atau kadar air kopi. Kita setujui di kontrak itu misalnya 11,5%. Ternyata kopi yang kita kirim itu 12% atau 13% gitu. Jadi itu kan akan menjadi kerugian untuk kita dan itu akan jadi sanksi untuk kita. Biasanya macam-macam sanksi yang dikeluarkan oleh pembeli. Biasanya ada juga potongan harga atau misalnya di reject kopinya dan sebagainya. Kalau di reject ini kita yang tanggung semua nih 100%. Udah pasti. Ya? Maka itu di dalam poin kontrak itu sudah ditentukan di sana. Maka harus hati-hati di poin kontrak. Ya, ya. Harus karena bukan kontrak. Kita ngirim ke Banda Aceh atau ke Medan gitu. Kalau kita ngirim ke Banda Aceh, ongkir bisa ditanggung. Bisa ditanggung. Tapi kalau ceritanya kalau keluar, nah waktu yang lama lagi prosesnya dan sebagainya itu akan memberatkan kita. Dan tentu itu akan menghambat usaha kita. Jadi kemudian nanti mungkin keterlambatan. Biasanya kalau keterlambatan pengiriman itu bisa saja menjadi tidak terlalu besar punishment dari ini. Karena itu di shippingnya ya? Di shippingnya mungkin ada keterlambatan di kapal kah atau di proses cuaca dan sebagainya itu kan masih bisa dinegosiasi lagi.
Jadi saya pikir di kontrak itu sudah termuat bagaimana ketentuan-ketentuan kita dan serta nanti tanggal-tanggalnya kapan saja akan dikirimkan. Oke, tanggalnya kapan saja, kontrak itu semua ya? Ya. Harga juga dikontrak. Harga ya? juga dikontrak. Kalau misalnya ada kenaikan harga nih di lokal misalnya, itu apa strateginya? Ya. Nah, ini harus bisa membaca pasar. Artinya bisa membaca pasar. Tidak mungkin kalau misalnya kita buat kontrak tapi harga lokalnya jauh lebih tinggi. Ini akan membebankan. Maka kita harus punya yang namanya breakdown cost. Breakdown cost. Ya, breakdown cost itu berapa? Harga minimal atau HPP. HPP ya? Ya. Kita harus punya HPP. Punya HPP yang di tingkat lokal. Kalau kita tidak punya HPP, maka kita akan kesulitan nanti berapa nilai jual kita. Nah, jadi itu akan di sana nanti akan kita muat. Misal contoh nih, berapa harga bahan baku, misalnya kita cari yang beli kita dari petani itu berapa. Kemudian ongkos-ongkos dan lain sebagainya itu berapa. Jadi itu termuat di dalam HPP. Jadi pribadi ya? Hak kita pribadi. Jadi itu HPP itu akan menjadi dasar penjualan barang kita. Harga yang kita tawarkan. Nah, itu kan harus ada analisa kita tentunya. Tentunya kalau misalnya harga kita lepas di harga $10, ini dalam pengerjaan 3 bulan, 4 bulan, apakah harga lokal naik atau tidak gitu. Maka kan harus ada wanti-wantinya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya analisa yang jelas dan pengalaman yang jelas, itu pasti bisa teratasi. Saya pikir kalau untuk masalah kenaikan harga di lokal, kalau kita bisa lihat dari 5 tahun terakhir, itu harga kopi Gayo itu tidak melambung naik terus ke atas, tidak terus drop sampai ke bawah gitu. Jadi kita punya catatan, punya referensi berapa HPP kita nanti keluar. Nah, sehingga kita bisa dalam penentuan kontrak, maka kita harus keluarkan berapa nih. Jangan salah ambil harga kontrak. Jangan salah harga kontrak. Kalau kita salah ambil kontrak, maka kita harus menanggung risikonya. Iya. Kalau sekarang ini berapa dolar nih HPP kita di Tenonggaya? $7 ya, kurang lebih ya. Kalau bukan artinya di HPP itu tergantung produknya. Tergantung produk kita. Tergantung produk kita. Kalau misalnya bisa ngambil harga pasaran umum. Nggak bisa. Kalau misalnya kita buat natural, itu HPP-nya berapa? Semi wash berapa? Full wash berapa gitu. Jadi itu kan tergantung dengan jenis produk yang kita akan buat. Oke. Siap. Ya. Ya teman-teman semuanya, itu dia kerumitan ya, bukan kerumitan. Bukan kerumitan, itu kalau sebenarnya kalau tahu nggak rumit ya. Nggak rumit. Jadi sekilas tentang prosedur bagaimana ekspor kopi. Ya. Pertamanya tadi sudah disebutkan pakai pihak ketiga, kemudian pakai perusahaan sendiri, Gayo Harvest Coffee. Ya. Dalam pengurusan dokumen-dokumennya ya. Nah, ini jika ada teman-teman yang ingin ekspor kopi dari Tanah Gayo nih, khususnya anak-anak muda Tanah Gayo yang ingin ekspor kopi katakanlah 100 kilo, tapi kirimnya ke Arab Saudi, kan ekspor juga namanya kan. Itu memungkinkan atau tidak? Memungkinkan sekali, sangat memungkinkan. Kalau misalnya di bawah, katakanlah di bawah 1 ton, kita bisa pakai DHL ya, DHL kargo. Tapi ongkirnya mahal tidak? Itu yang nggak bermasalah sekarang. Memang ongkirnya. Ini tergantung negosiasi kita dengan pembeli. Apakah misalnya mereka tanggung bisa ongkirnya, dan kita bisa naikkan harga juga, nanti bisa nutupin ongkir itu. Nah, itu tergantung negosiasi. Nah, kemarin alhamdulillah kita ngirim luwak ke Jerman. Ke Jerman itu sekitar 300 kilo. 300 kilo luwak ke Jerman. Ke Jerman. Nah, itu kita pakai jasa DHL pengiriman. Itu sekitar 1 minggu udah nyampe barangnya di Jerman. Ongkirnya berapa ini kalau ke Jerman ini 300 kilo? Boleh ongkirnya tuh hampir sama dengan harga kopinya. Ongkirnya hampir sama dengan harga kopinya. Jadi kalau 150.000 di sini ya Pak, kurang lebih 150.000 lagi ongkirnya gitu. Per kilo. Dan buyer mau bayar? Dan buyer mau bayar itu. Oke, siap. Itu ya teman-teman, jadi tidak perlu khawatir jika ada teman-teman yang ingin ekspor kopi kuantiti kecil, itu bisa langsung ekspor sebenarnya. Bisa. Via DHL atau jasa pengiriman pengiriman lainnya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ya. Jika misalnya
ada teman-teman di luar sana yang ingin ekspor kopi skalanya itu 1 atau 2 ton. Nah, itu kesulitan dalam dokumen-dokumen. Apakah dari Gayo Harvest Coffee bisa dipakai di perusahaannya untuk ekspor? Tentu bisa. Bisa ya? Bisa sekali. Bisa sekali kita pakai untuk legalitasnya. Jadi kita akan bantu siapapun kawan-kawan yang mungkin sudah punya buyer di luar, tapi terkendala di dokumen dan lain sebagainya, itu bisa kita bantu. Kalaupun misalnya tidak pakai perusahaan kita, karena CP ini memang mohon maaf pajaknya agak terlalu tinggi. CP pajaknya terlalu tinggi ya? Kita pakai koperasi gitu kan. Dan saya pun sampai saat ini kadang-kadang mengantisipasi itu. Kalau misalnya pakai CP itu kadang-kadang pajaknya terlalu tinggi. Dan kita pakai koperasi kawan gitu. Jadi koperasi lebih murah pajaknya? Lebih murah. Kalau PT CP itu pajaknya berapa ya? 12% kalau nggak salah. 12% dari nilai barang. Dari nilai barang. Kalau nilai barang 100 juta berarti? Berarti sekitar berapa ya? 12 juta ya? 12 juta untuk pajak. Untuk pajak. Nah, maka kalau misalnya kita di UMKM itu selalu memberatkan lah, terlalu beratkan ya. Siap. Jadi mungkin ini masukan sebagai untuk pemerintah ya, bagaimana UMKM itu bisa naik kelas, ya kita harus dibantu juga dari regulasi dan lain sebagainya agar kita bisa ekspansi keluar. Oke. Kalau koperasi tadi berapa persen pajak? Kalau koperasi itu kalau nggak salah di bawah 12% lah tentunya. Di bawah 12% pajak. 12%. Jadi lebih memudahkan sebenarnya. Lebih memudahkan untuk koperasi gitu. Oke, siap. Nah, ini sebelum kita akhiri video ini, teman-teman mungkin ada yang penasaran, ini apa nih sebenarnya tips atau kiat apa ya sebenarnya, apa namanya, panduan hidup, panduan cara berbisnisnya nih, apa nih sebenarnya dari Bung Hendrika Pauji sehingga bisa kita katakan berhasil nih sampai saat ini. Ya, kalau menurut saya bagi kawan-kawan yang ingin konsen di kopi, pertama mari sama-sama belajar gitu. Tidak ada. Jangan malu belajar ya. Jangan malu belajar, itu kuncinya. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu. Apa nih? Komitmen kesetiaan? Komitmen kesetiaan bahwa kalau misalnya ada kendala, entah ada misalnya masalah, problem, rugi dan sebagainya, jangan lari. Jangan berhenti di situ. Jadi maka harus kita mencoba terus dan konsisten di dunia perkopian gitu. Tetap fokus ya intinya. Tetap fokus. Dan saya pikir saat ini kita sudah memasuki era 4.0. Ya, ternyata kita segala bentuk informasi kita bisa dapatkan di mana saja gitu. Jadi kita cari buyer kah, mau bagaimana proses ekspor dan impornya, itu sudah termuat informasinya di dunia internet. Sehingga makanya saya bilang belajar. Makanya belajar ya. Intinya cuma belajar. Bagaimana cara mencari buyer juga belajar. Belajar. Ya. Nah, itu dia teman-teman semuanya, video singkat dari kami tentang bagaimana tips atau cara kiat-kiat ini ekspor kopi. Dan ternyata kesimpulannya itu tadi, ekspor kopi itu sangat mudah ya. Betul ya? Mudah ya? Sangat mudah. Mudah ya. Apalagi kalau kita lihat cuannya sampai $10 ini, bayangkan. Itu kemudahannya itu otomatis berkurang. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Ya. Mungkin itu saja ya dari kami, bersama saya Iwan Aramiko, kemudian ada Hendrika Pauji dari Gayo Harvest Coffee. Jangan lupa kalau teman-teman ingin ditanya, silahkan hubungi nomor kontak ya di 0823 6727 4107 atau kunjungi di IG kita. IG-nya apa IG-nya nih? Gayo Harvest Coffee. Gayo Harvest Coffee nama IG-nya. Nomor kontak tadi bisa diulang agak pelan dikit. 0823 6727 4107 4107. Ya, itu dia. Atau ada teman-teman yang sudah berbisnis kopi ingin membeli green bean dari Gayo Harvest Coffee, boleh nanti hubungi nomor itu. Siap. Ya, itu dia ya. Oke, siap. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.